Misalkan kondisi giginya banyak karang gigi nih, tapi kamu pecahin tuh sendiri. Nah, karang gigi itu isinya bakteri infeksi. Kalau misalkan penyebab tersebut harus segera dilakukan tindakan. Misalkan kebanyakan orang sekarang itu menyepelekan masalah kesehatan giginya. Misalkan dari awalnya gigi berlubang kecil, terus tidak dipakai untuk makan. Lama-kelamaan lubang yang kecil tadi terus masuk terus ke dalam saraf gigi. Siap-siap dulu ya. Tutup dulu silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Wawan. Seperti biasa kita ada di Jalan Pulang bersama Dr. Gigi Wawan. Oke, seperti biasa di Jalan Pulang kali ini saya ingin membahas ada pasien yang mengeluhkan gigi berlubang. Dia pernah bengkak dan bernanah, tapi pernah sembuh sendiri. Lalu setelah itu kambuh lagi sekitar beberapa hari yang lalu, dan itu nanahnya muncul lagi. Nah, di situ pasiennya nanya, "Dok, gimana cara mengatasi gusi bengkak dan bernanah tanpa efek samping?" Ya, itu sangat menarik buat dibahas supaya kalian tahu gimana caranya mengatasi masalah tersebut. Oke, kita lanjut saja dengan perjalanan pulang hari ini. Pasien pertama, Dok, ini Nyonya, inisial TS, umur 43 tahun. Iya. Tensi 120/80. Iya. Keluhannya gusi bengkak dan bernanah. Iya. Bengkaknya sudah 4 bulan, Dok. Sekitar beberapa hari yang lalu sakit dan nyut-nyutan lagi, Dok. Iya. Untuk buka mulut juga sakit. Iya. Dok, mau tanya cara mengatasi gusi bengkak dan bernanah tanpa efek samping itu gimana ya, Dok? Pemeriksaan klinisnya palpasi positif, perkusi positif, CE-nya negatif, Dok. Ya, pasti. Diagnosanya gigi 47 gangren pulpa. Ya. Kalau keadaan gusi yang bernanah itu pastinya paling tidak mengenakan sekali. Jelas selain sakit dan merasakan bengkak, biasanya itu disertai dengan demam dan rasa yang gak enak lah, meriang. Nah, seperti itu. Apalagi pada saat makan, nah biasanya cairan-cairan itu pecah, ngalir di daerah gusi tersebut. Iya, gimana sih? Ada rasa bau, ada rasa gak enak lah intinya. Pastinya tidak nyaman. Apalagi gusi bengkaknya itu sudah ekstra oral. Jadi sudah keluar ya ke pipi gitu atau ke mata, itu kalau bagian atas. Nah, faktor tersebut biasanya terjadi pada kasus-kasus dengan keadaan gigi yang kurang baik. Bisa jadi karena gigi berlubang yang sudah terinfeksi lama, ketika saraf giginya sudah terkena atau ketika saraf giginya sudah terbuka dan infeksi itu masuk terus ke dalam, dan bisa juga karena karang gigi yang meningkat lalu masuk ke dalam sulcus, ke jaringan celah-celah gusi, masuk ke bawah sehingga tulang penyangga gusinya itu rusak akibat dari penyebaran penyakit infeksi tersebut, menjadikan nanah di sekitar tulang penyangganya. Terus bisa jadi karena luka di daerah gusi atau pipi, contohnya seperti sariawan atau stomatitis yang nggak ditanganin lama, terus didukung dengan kekebalan tubuhnya menurun, bisa jadi bengkak karena bercampurnya dari proses sisa-sisa makanan bercampur dengan air ludah atau saliva, dan dengan waktu yang lama terus menempel pada luka tersebut. Lama-kelamaan bisa jadi bengkak karena luka tersebut adalah akses masuk dari infeksi bengkaknya tersebut yang menuju ke jaringan-jaringan di sekitarnya sehingga menimbulkan nanah. Dan bisa jadi karena kekurangan vitamin B dan C. Ya, vitamin B dan C itu memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan. Kondisi apabila kekurangan vitamin B dan C, maka tubuh kita akan terdefisiensi sehingga jaringan gusi pun akan memperparah dari jaringan gusi yang terinfeksi. Nah,
Karena sebab itulah vitamin B dan C sangat berpengaruh sekali, memiliki peran penting dalam jaringan gusi dan jaringan mulut lainnya. Nah, itulah diantaranya penyebab terjadinya penyakit gusi bengkak dan bernanah. Nah, maka dari itu, dengan tahu penyebabnya, maka kita akan mengetahui solusinya. Nah, itulah penyebab-penyebab terjadinya gusi bengkak sampai bernanah. Nanah merupakan cairan kental yang berisikan sel mati dan bakteri. Perjalanannya itu bisa menginfeksi bagian-bagian jaringan tubuh lainnya. Nah, nanah biasanya itu berwarna putih keabu-abuan, kehijauan, kuning, dan kekuning-kuningan. Gitu. Nah, nanah tersebut itu isinya bakteri semua. Nanah tersebut sebenarnya bagian dari pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi ketika tubuh terserang infeksi, tubuh kita itu menolak atau mempertahankan diri. Nah, itu membentuk nanah. Nah, nanah itu sifatnya infeksius ya, bisa masuk ke dalam aliran darah, lalu melewatin terus aliran darah tersebut bisa menuju ke jantung. Nah, itu adalah komplikasi-komplikasi yang bisa disebabkan oleh peradangan. Maka dari itu kita harus tetap waspada dan tidak menganggap remeh masalah infeksi tersebut. Lalu saya ingin kasih tahu caranya ke kalian semua, gimana cara mengatasi gusi bengkak dan bernanah tanpa efek samping. Kalau ingin tahu caranya, berarti kita lihat dulu penyebabnya. Nah, yang pertama, melihat diri sendiri nih. Melihat diri sendiri, keluhan dari penyebab itu apa. Misalkan awal keluhan gusi bengkaknya itu dari gigi yang sakit. Nah, kita lihat dulu tuh gigi sakit. Kita lihat dulu tuh giginya. Kalau giginya berlubang, berarti itu fix dari gigi berlubang penyebabnya. Tapi kelihatan kok kalau misalkan penyebabnya gigi berlubang, pasti di sekitaran gusi itu memerah atau dia tuh kayak gemoy gitu. Kayak apa ya, empuk lah gitu. Nah, itu fluktuatif, gerakannya tuh bergerak. Nah, itu berarti ada nanahnya pada daerah sekitaran gigi yang berlubang tadi. Nah, setelah itu pergi ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan pada gigi bolong tersebut. Lalu dokter gigi itu akan memeriksa kasus tersebut. Setelah itu, dokter gigi akan membersihkan karies-kariesnya atau jaringan nekrotik yang berada di dalam lubang gigi tersebut. Terus dibersihkan sampai mana kedalamannya jaringan nekrotik itu atau karies itu, sampai karies itu hilang. Nah, dibersihkan semua. Nah, terus apabila perlu dilakukan perawatan saluran akar, itu bisa langsung diperawatan saluran akar. Kalau kariesnya itu baru mencapai di atas kamar pulpa, tapi pulpanya itu belum terbuka, maka dokter giginya itu akan membuka pintu kamar pulpa tersebut supaya gas gangrennya keluar. Dan bisa jadi nanahnya juga ikutan keluar dari saluran akar tersebut. Nah, biasanya hal yang pertama setelah nanahnya keluar pada kasus gigi berlubang, pasien akan merasakan ringan, enteng, jadi plong gitu. Nah, itu treatment untuk gigi berlubang. Tapi solusi kedua itu apabila kalian setelah ngecek gigi ternyata kok giginya nggak ada yang berlubang ya, tapi kok bengkak. Nah, itu treatmentnya gimana? Nah, ini hanya dokter gigi juga yang bisa, karena dokter gigi akan melakukan drainase. Drainase itu membuka pintu keluar nanah tersebut di bagian gusi yang bengkaknya tersebut. Tapi sebelumnya dikasih anestesi lokal dulu supaya tidak sakit pada saat melakukan penyayatan. Nah, supaya nanahnya keluar semua. Jadi akan merasakan enteng dan biasanya langsung tuh kering lalu sembuh sendiri. Gusi yang di sekitaran nanah tersebut bisa kempes lagi gitu. Terus solusi yang ketiga dengan obat-obatan. Ya, obat-obatan itu apabila kalian merasa sakit sekali, paling mungkin pilihan utamanya adalah obat analgetik. Namun setiap orang itu berbeda. Kadang kebanyakan orang itu membutuhkan analgetik yang dosisnya lebih tinggi daripada analgetik yang biasa seperti paracetamol, ibuprofen. Itu biasanya dokter gigi akan meresepkan analgetik di atas itu. Terus sebenarnya pada kasus yang gusinya sudah bengkak dan bernanah, itu tidak cukup dengan analgetik karena di situ kan sudah ada infeksinya. Nah, dokter gigi meresepkan antibiotik yang cocok untuk kasus infeksi gusi yang bernanah tersebut. Biasanya disertai dengan anti peradangan juga.
gitu. Terus solusi ketiga, nggak ada lubang, terus ada bengkak, terus tidak ada pencetus lainnya, tidak ada gusi luka, dan tidak ada sariawan, tidak ada yang infeksi lainnya. Itu coba kalian lihat di tepi-tepi perbatasan gigi. Biasanya banyak terdapat karang gigi. Nah, karang gigi itu bisa bikin gusi itu jadi bengkak, bahkan bernanah. Penyebaran penyakit infeksi gusi karena karang gigi itu bahkan lebih masuk ke dalam tulang penyangga gigi, yaitu tulang periodontal, sehingga giginya akan goyah sendiri, bahkan akan lepas. Nah, jadi solusinya untuk masalah karang gigi itu berarti di scaling. Dokter gigi akan membersihkan karang gigi pada bagian-bagian karang gigi yang tebal sampai bagian-bagian celah gigi di bawah akar gigi sampai bersih. Dengan harapan setelah dibersihkan, nah, perlekatan-perlekatan dari gusi yang bekasnya karang gigi tadi itu akan mudah melekat kembali, akan mudah sehat kembali. Nah, langkah itu mempercepat penyembuhan untuk kasus gusi bengkak sampai bernanah. Nah, gitu. Nah, gusi bengkak dan bernanah itu komplikasinya banyak loh. Gusi bengkak karena bernanah itu komplikasi-komplikasinya banyak. Komplikasi terhadap penyakit sistemik. Biasanya kalau gusinya sering berdarah, itu bisa menandakan kalau kita itu memiliki gula darah atau diabetes. Nah, parahnya lagi kalau gusinya bengkak dan bernanah terus masuk ke dalam aliran darah, itu bisa mempengaruhi terus sampai ke jantung. Jadi akan berpengaruh terhadap komplikasi penyakit jantung seperti itu. Jadi sangat-sangat menakutkan sebenarnya kalau treatment dari gusi bengkak diatasin sendiri. Kita nggak tahu tuh mecahinnya pakai apa, kita nggak tahu obatnya pakai apa, kita nggak tahu kondisi giginya buruk pada saat dia memecahkan nanahnya. Misalkan kondisi giginya banyak karang gigi nih, tapi kamu pecahin tuh sendiri. Nah, karang gigi itu isinya bakteri, infeksi. Kalau misalkan pecahin sendiri, emang nanahnya keluar, tapi setelah nanahnya keluar, infeksi dari karang gigi yang ada di sekitaran gigimu itu masuk lagi, malah jadi memperparah penyakitnya. Gitu. Jadi kalian harus berhati-hati dan tetap untuk memperhatikan kasus gusi bengkak dan berdarah ini. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, terus selanjutnya pada kasus ini saya melakukan teknik drainase dan teknik perawatan saluran akar. Saya buka kamar pulpanya sehingga gasnya keluar, lalu diikutin dengan nanahnya keluar. Pada saat itu nanahnya keluar dari saluran pulpa itu tidak banyak. Dari saluran pulpa itu saluran saraf ya, saraf gigi. Itu tidak banyak. Jadi saya pakai teknik yang kedua. Jadi saya lanjutkan teknik yang kedua, yaitu teknik drainase. Saya insisi bagian gusi yang ada nanahnya, lalu nanahnya keluar. Berfungsi untuk memberikan jalan keluar pada nanah tersebut, supaya pasien merasakan ringan, enteng setelah nanahnya keluar. Dan setelah itu kita observasi dengan harapan bekas nanahnya itu kempes, kering, dan sembuh. Setelah itu pasien saya kasih obat untuk meredakan pasca sayatan dari drainase saya itu tadi. Obatnya itu berupa antibiotik, anti radang, dan analgetik atau peredar rasa sakit. Gitu. Saya kasih antibiotik khusus untuk pasien tadi karena untuk menanggulangi resiko infeksi ke depannya. Biasanya infeksi itu bisa nyebar. Nah, saya kasih antibiotik khusus supaya infeksi gusi yang bengkak karena nanah tadi tidak menyebar ke jaringan tubuh lainnya gitu. Nah, terus pasiennya sih tadi memang nggak kesakitan ya. Nah, iya. Pasiennya nggak kesakitan. Ya alhamdulillah pasiennya kooperatif ya. Pasiennya kooperatif mendengarkan arahan saya. Terus pasiennya ya gimana dokter, dengan arahannya saya siap dengan treatment apapun ya alhamdulillah. Akhirnya pasiennya saya anjurkan untuk kontrol kembali di minggu depan gitu. Oke ya, kita lanjut ke
kasus selanjutnya. Oke, silakan. Ini pasien Nona, inisial SA, umur 24 tahun, tensinya 100/70. Keluhannya gusi gampang bengkak dan sering berdarah, dok. Mulutnya berasa bau. Pemeriksaan klinisnya kalkulus bagian lingual dan posterior. Palpasinya negatif. Ya. Diagnosanya gingivitis. Iya. Kalau misalkan gingivitis itu tandanya gusinya infeksi. Ya. Gingivitis, infeksi pada gusi. Tandanya gampang berdarah. Dipegang gini aja, darahnya keluar. Ya, empuk gitu, darahnya keluar. Tapi bagian atasnya itu keras. Nah, keras itu sebenarnya bukan gusi, tapi keras itu karang gigi yang menyelimuti gigi yang masuk ke dalam bagian gusi bagian atas. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi bengkak dan bernanah bisa jadi. Tapi kasusnya ini alhamdulillah pasiennya datang sebelum bengkak kayak pasien yang pertama tadi. Nah, setelah itu karang gigi tersebut aromanya tuh khas ya. Jadi aromanya khas yang bisa dihasilkan karena aroma karang gigi tadi. Jadi karang gigi itu berupa infeksi ya. Bisa makanan yang tercampur air ludah ya, yang begitu lama terus menggumpal di bagian celah gigi terus masuk. Nah, itu aromanya nggak enak banget. Nah, treatmentnya adalah saya bersihkan, saya scaling, saya root planning juga. Root planning itu jadi setelah dibersihkan karang giginya semua atas bawah, setelah itu saya cek bener-bener detail di bagian celah giginya. Ada bagian-bagian celah gigi yang memang sudah terbuka. Saya curiga ada karang gigi yang masuk ke dalam lapisan-lapisan akar giginya. Nah, lalu saya bersihkan juga. Nah, itu namanya root planing. Nah, saya root planing, saya kerok sedikit sampai dia halus untuk memudahkan epitel dari jaringan gusi itu melekat kembali gitu. Jadi nggak kehalang kalau misalkan nggak dibersihkan, masih ada karang gigi di bagian akar giginya, ya penyembuhannya kehalang. Jadi dia tetap nggak maksimal gitu. Jadi saya bersihkan semua. Terus karena pasiennya itu tadi mengeluh linu banget, dok. Pada saat dibersihkannya, ya udah saya kasih analgetik aja cukup. Saya tidak kasih antibiotik karena saya tidak melihat adanya infeksi di sekitaran gusi tersebut. Hanya inflamasi biasa lah. Menurut saya cukuplah dengan analgetik aja, dan pastinya saya memantau perkembangan penyembuhan gusinya tersebut. Minggu depan saya anjurkan untuk datang kembali ke poli gigi gitu. Oke, lanjut kasus yang selanjutnya. Ini kasus Tuan, inisial BA, usia 51 tahun, tensinya 130/70. Keluhannya gigi bawah kiri goyang, sakit pada saat makan, dan tidak sakit jika tidak digunakan untuk makan, dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif linu. Diagnosanya gigi 37 karies superficial. Oke, sebenarnya pada kasus ini yang menyebabkan giginya itu sakit pada saat makan adalah luka pasca pencabutan gigi sebelahnya. Jadi gigi 37 itu gigi sebelum gigi bungsu. Gigi bungsu itu gigi geraham terakhir. Nah, gigi geraham terakhir itu saya melihat ada luka bekas pencabutan yang belum maksimal penyembuhannya. Nah, di situ ada kemungkinan pada saat nyabut, nah itu jaringan-jaringan gusi pada sekitar gigi 37 tadi keangkat sedikit, jadi dia tuh goyah. Nah, goyah sebenarnya itu bisa melekat erat lagi kalau bapaknya itu bersabar dalam arti ya kita observasi, kita lihat apakah ada lapisan-lapisan itu yang terkena ungkitan pada saat pencabutan. Kita obatin gusinya dengan harapan jaringan periodontal, jaringan penyangga gigi pun akan tumbuh kembali dengan sempurna. Tapi itu butuh waktu yang lama, mengingat pasiennya itu sudah umur 51. 51. Jadi kalau misalkan umurnya 50 ke atas, itu pembentukan jaringan seperti jaringan gusi, jaringan tulang itu akan lambat. Jadi kasihan pasiennya. Dan karena pada saat makan sehari-hari ya pasien pun
ngerasa nggak nyaman banget gitu, jadi udahlah dok, cabut aja. Nah kasusnya ini sebenarnya diagnosanya superficial. Nah superficial itu gigi bolong mengalami karies, tapi kariesnya itu masih lapisan atas banget, lapisan enamel. Kalau misalkan tidak ada bekas pencabutan pada gigi sebelahnya, mungkin saja pasien itu tidak mengalami sakit pada saat makan, karena karies superficial, karies enamel itu tidak akan merasakan sakit. Ciri khas karies enamel atau karies superficial itu ditandai dengan tanda-tanda hitam aja, garis-garis hitam gitu biasanya, dan tidak ada keluhan sakit. Nah ini pada bapak tadi, ya boleh dibilang kariesnya superficial, dangkal banget. Nah sakit pada saat makan itu karena luka bekas pencabutan gigi sebelahnya. Nah setelah itu pasiennya inginnya dicabut aja. Oke, cabut. Tapi saya edukasi ulang karena sayang ya, untuk bersabar gitu, untuk coba kita observasi lagi, gigi ini akan kuat lagi pak gitu kan. Tapi pasiennya sakit dok, udah dok sakit dok. Ya dengan terpaksa saya ajukan inform consent dan ditandatangani oleh beliau. Terus kita persiapkan alat bahan pencabutan semua, kita prosedurnya lakukan dari anestesi sampai akhir, sampai giginya itu terangkat. Nah terus setelah itu saya lihat giginya, betul saja di daerah akar giginya itu ada akar yang terkikis karena ungkitan dari alat pencabutan. Ya begitulah, jadi efek-efek setelah pencabutan itu memang banyak ya, bukan karena habis dicabut terus sembuh masalah, itu bukan. Bisa terjadi juga gigi sebelahnya tuh terkena ungkit gitu kan, jadi sakit, yang tadi nggak sakit jadi sakit. Ya ini pelajaran lah buat kita. Jadi kalau giginya berlubang itu belum tentu harus dicabut. Jadi dilihat dulu harusnya gimana, diagnosanya gimana, baru treatmentnya tahu akan dilakukan apa, seperti itu. Ya gitu ya. Oke lanjut. Ada lagi? Ada lagi nih pasien terakhir dok. Oke. Ini saudara inisial AH, umur 18 tahun, tensi 110/90. Ya. Keluhannya gigi patah dan berlubang di bagian depan atas. Gigi patah dan berlubang di bagian depan atas. Oke. Ini pasien perawatan saluran akar lanjutan dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif. Ya. Diagnosa gigi satu non fiktif. Gimana ya? Ini saya mau bilang mohon maaf nih untuk kasus ini, karena saya juga udah sampaikan maaf juga ke pasiennya karena pasiennya tidak kooperatif bro. Aduh, perawatan saluran akar yang harusnya datang seminggu lagi, dia datangnya sebulan kemudian. Ampun, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi bahannya terpaksa saya ulangin lagi di awal, bahkan itu jadi lebih lama. Perawatan saluran akar itu harus kooperatif datangnya. Dokternya, nanti kamu datang ya seminggu lagi. Ya harus datang seminggu lagi. Jangan seminggu lagi karena giginya nggak sakit dan saya ada kegiatan lain, ya nggak datang jadinya. Terus pada saat datang lagi sebulan, ya sayanya ngelihat gigi tersebut udah, yang tadinya harapannya udah steril malah jadi nggak steril karena ada sedikit terkikis dari tambalan-tambalan sementaranya itu, bahkan udah kelihatan kapas sterilisasinya. Jadi ya udah tercampur air ludah, ya sudah infeksius. Jadi ya udahlah, saya motivasi lagi, saya tanyakan lagi, ini bener nggak nih, mau komitmen nggak untuk perawatan saluran akar supaya nggak ulang-ulang lagi, karena kalau ulang-ulang lagi efek buruknya terhadap kamu juga gitu. Terus katanya tadi, ya dok, saya insya Allah nggak kayak gitu lagi. Maksudnya saya insya Allah untuk tepat waktu supaya gigi saya cepat sembuh, karena gigi saya gigi depan dok gitu kan. Maunya cepet langsung ditambal permanen, tapi harus perawatan dulu, dan perawatannya itu pengen cepat-cepat beres. Nah itu dia udah paham, saya bilang ya dok, katanya gitu. Ya udah, saya jadwalkan minggu depan lagi untuk memulai sterilisasi ulang, untuk memulai sterilisasi berikutnya. Setelah itu ditutup tambalan sementara, terus pasien kasih obat untuk menghindari rasa sakit setelah tambal sementara. Setelah itu saya buatkan jadwalnya untuk minggu depan gitu.
Udah? Ada lagi? Selesai. Udah. Nah, kesimpulannya itu semua yang saya jelasin di awal adalah cara menangani solusi gusi bengkak yang bernanah. Mungkin bisa kalian lakukan kalau misalkan keadaan gigi kalian bernanah, segerakanlah ke dokter gigi gitu. Jangan dianggap sepele. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah selalu support, dan yang belum support, mari kita bersama bangun channel saya ini dengan subscribe, like, and share supaya orang lain bisa merasakan manfaatnya. Barangkali aja ada kasus bengkak juga sama, mungkin informasi ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Oke, jangan lupa sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, dan tetap sehat, selalu produktif. Thank you.